Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, qaidul mujahidin, qudwatu ghurral muhajjalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihaddihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala selalu dan senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat mengimani Allah, mengimani Islam, dan mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasulullah, iman kita kepada Al-Quranul Karim, kita dijadikan oleh Allah bisa melihat yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kenapa? Karena sebagian orang telah dikuasai oleh setan, sehingga yang melihat yang benar itu salah dan melihat yang salah itu benar. Bahkan perbuatan yang paling buruk pun dia dilihat sebagai perbuatan yang paling indah. Allah mengatakan, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Apakah orang yang dijadikan melihat indah keburukan amalannya dan melihat suatu kebaikan sama dengan orang yang beriman? Pasti nggak sama. PKI, komunis, anti Tuhan, anti agama, anti moral, buruk sekali. Tapi ternyata juga banyak yang membelanya. Bahkan Budiman Sujatmiko, anggota PRD dulu dan sekarang di DPR, mengatakan, kalian mau ngapa kalau sudah komunis sudah mencapai 100 juta? Ya Allah, kalau omongannya benar, 100 juta itu kan udah separuh apa? Penduduk Indonesia. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita semuanya, dan kita selalu minta tambahan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk berpegang teguh kepada kebenaran dan mati di atas kebenaran. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kajian kita masih dalam ruang lingkup nama dan sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu ada sifat dzatiyah, zat Allah. Ada sifat fi'liyah. Kalau sifat dzatiyah itu permanen. Permanen. Contohnya Allah alim, selama-lamanya Allah alim. Allah qadir, Allah berkuasa, selama-lamanya Allah qadir berkuasa.
tapi juga ada sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu sifat di mana sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Contoh sifat fi'liyah, Allah murka. Kalau Allah menghendaki murka kepada orang kafir, Allah murka. Tapi di lain, Allah subhanahu wa ta'ala ridho dengan orang-orang beriman. Ya, ini sifat apa? Sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua-duanya harus kita imani. Allah berbuat sesuai yang Dia kehendaki, memuliakan orang yang Dia kehendaki, menghinakan orang yang Dia kehendaki, meluaskan rezeki orang yang Dia kehendaki, menyempitkan rezeki orang yang Dia kehendaki. Dan Allah memiliki sifat-sifat dzatiyah, sifat yang sempurna. Contohnya Maha mengetahui, Maha kasih sayang. Itu sifat Allah subhanahu wa ta'ala dzatiyah. Allah Maha bijak, Allah Maha agung. Ya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, sangat indah kalau kita mempelajari beberapa sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, di antara sifat dzatiyah Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Qudrah. Al-Qudrah itu berkuasa, berkemampuan. Bahwa kekuasaan Allah, kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa batas waktu maupun batas kualitasnya. Mutlak Allah berkuasa. Coba kita perhatikan ayat-ayatnya. Surat Al-Maidah ayat 120. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara langit dan bumi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah, Dia Allah berkuasa atas segala sesuatu. Sama dengan surat Al-Baqarah ayat 20. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Berkaitan dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala atas orang-orang munafikin. Ya, Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 20, ya, sebelumnya yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaufi wa idza adlama 'alim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bisami wa absarihim wallahu ala kulli innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah mau, orang-orang munafikin itu dihabisin oleh Allah, dijadikan buta, dijadikan tuli secara mutlak, itu Allah mampu. Kemudian Allah mengatakan dalam surat Kahfi ayat 45, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan adalah Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Terus surat Al-An'am ayat 65, qul huwal qadiru, katakanlah Allah itu mampu, ala ayyab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum, Allah mampu untuk mengirimkan azab dari atas kalian. Dari atas kalian itu bisa hujan batu, hujan angin yang membakar seperti di Amerika baru-baru saja, atau menjadikan penguasa kalian azab bagi rakyatnya. Ya, menjadikan penguasa selalu jadi azab bagi rakyatnya. Gak tahu apakah sekarang termasuk enggak itu. Au min tahti arjulikum, atau mengirimkan azab dari bawah kaki kalian.
itu bisa banjir, tsunami, gempa, dan bisa juga rakyat grassroots menjadi azab bagi penguasa, karena penguasanya dihukum oleh Allah karena kezalimannya sehingga rakyatnya memberontak. Ya, au yalbisakum syi'a, au yalbisakum syi'a, atau menjadikan kalian berfaksi-faksi saling bermusuhan. Jadi Allah berkuasa untuk menjadikan itu. Kemudian dalam ayat yang lainnya surat At-Tariq, innahu ala raj'ihi laqadir. Allah mampu mengembalikan lagi seseorang setelah matinya menjadi hidup kembali. Dan Allah tegaskan dalam surat Fatir ayat 44, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard. Dan tidaklah Allah ada yang melemahkan sesuatu pun. Jadi tidak ada satu pun yang membuat Allah itu lemah, baik di langit maupun di bumi. Allah yang kehendaki pasti terjadi, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Innahu kana aliman, adalah Allah maha mengetahui, qadira, maha mampu. Kata Allah, wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Qaf ayat 38. Dan sungguh kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang di antara langit dan bumi dalam 6 hari. Wa ma massana min lughub, dan tidak ada keletihan sama sekali bagi kami untuk menciptakan langit dan bumi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, mari kita pelajari hikmah di balik ini semuanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah berkuasa atas segala sesuatu, maka kita harus tahu bahwa Allah ingin menolong kita. Allah ingin memenangkan Islam, dan Allah mampu itu. Allah mampu memenangkan Islam. Bahkan kemenangan Islam itu pasti terjadi. Dikatakan dalam hadis, innahu zuwiyali al-arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Rasul mengatakan, pernah bumi itu dilipat, diperlihatkan kepadaku ujung barat dan ujung timur-timurnya. Wa inna mulka ummati sayablughu ma zuwiyali, dan sungguh kekuasaanku itu akan sampai kepada semua ujung yang aku diperlihatkan. Kira-kira Allah mampu nggak untuk menjadikan kaum muslimin menang? Mampu nggak, Bu? Mampu nggak, Bapak? Mampu. Allah menjanjikan dan Allah mampu, pasti terjadi. Pertanyaan, kalau kondisinya sekarang ini gimana? Kok yang berkuasa orang-orang kafir, orang-orang Islam dipojokkan? Ambil pelajaran. Allah mampu gak? Mampu. Allah mengatakan, iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Iyansurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau Allah menolong kalian, gak ada satupun yang bisa ngalahkan. Wa iyakhdhulkum, dan kalau Allah menelantarkan kalian, faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Siapa lagi yang nolong Allah setelah, siapa yang menolong kalian setelah Allah? Gak ada. Ibu bapak, kira-kira Allah mencabut kekuasaan orang kafir itu gampang nggak? Bisa nggak? Kekuasaan milik siapa, Bapak Ibu?
Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah hai orang-orang beriman, katakan hai Rasulullah, dan katakanlah orang-orang beriman supaya kita cerdas. Ya Allah, Engkau yang memiliki kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan orang yang Kau kehendaki. Fir'aun pernah dikasih kekuasaan Allah enggak? Fir'aun pernah berkuasa enggak? Pernah. Dan kurang ajarannya, kurang ajar Fir'aun sudah kelimak ya Pak ya? Sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu Fir'aun kurang ajar banget tuh. Sampai Fir'aun mengatakan apa? Ma'alimtu lahum min ilahin ghairi, aku tidak tahu buat kalian Tuhan kecuali aku sendiri. Ini kurang ajar nggak Pak? Kurang ajar bener nggak? Kurang ajar. Allah juga pernah memberikan kekuasaan kepada Namrud, bener nggak? Rakyatnya siapa waktu itu? Nabi Ibrahim, dengan mengatakan ana uhi wa umit. Ini kurang ajar banget ini. Aku menghidupkan, aku mematikan. Jadi kalau sekarang ada penguasa yang zalim gitu, kita bilang, dulunya sudah ada Namrud sama siapa? Fir'aun. Namrud Fir'aun lebih kurang ajar daripada engkau gitu ya. Kenapa Allah ngasih kekuasaan pada Fir'aun dan kekuasaan pada Namrud? Untuk memberikan pelajaran yang luar biasa, bahwa ketika kalian berkuasa itu seperti Fir'aun dan Namrud, negeri hancur, maka perlu ada yang melawan. Yang melawan siapa? Dua nabi terbaik. Siapa? Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Maka memang diperlukan pengikut dan pelanjut. Siapa? Nabi Musa dan Nabi Ibrahim dalam menjelaskan kezaliman penguasa yang zalim. Sebab kalau orang ada penguasa zalim diam, batil diam, maka rakyat itu dilaknat oleh Allah. Seperti Bani Israel dan rakyatnya Fir'aun dizolimi, dibodoh-bodohin sama siapa? Fir'aun diem, kata Allah, fastakhaffa qaumahu fa'ata'uh innahum kanu qauman fasiqin. Fir'aun telah melecehkan rakyatnya, tapi rakyatnya yang menjilat dan malah mengikuti terus. Sungguh mereka orang-orang yang zalim, mereka orang-orang yang fasik. Jadi kalau ada penguasa seperti Namrud sama Fir'aun, itu ujian bagi kita. Ikut tidak? Contoh saya tanya nih, PKI itu telah nyembelih kaum muslimin belum? Banyak nggak kiai yang disembelih PKI? Banyak nggak kaum muslimin yang dibantai PKI? Kalau penguasa ngomong PKI nggak salah, PKI cuma punya fitnah, tolong itu dibikin film baru. Maksudnya apa itu? Kalau nggak bela PKI, benar nggak Pak? Jadi PKI itu jelas nyembelihin kita kok dibelain. Nah, Allah Maha berkuasa untuk menghancurkan Firaun. Allah berkuasa menghancurkan Namrud, maka Allah berkuasa menghancurkan
siapapun penguasa yang zalim dan kufur kepada Allah. Benar nggak Pak? Berkuasa nggak? Kira-kira penguasa-penguasa yang zalim pada zaman sekarang itu dengan Firaun kuatan mana? Kuatan mana Pak? Kuatan mana Pak? Firaun. Kok takut semuanya, kenapa sih? Takut Pak? Takut? Jadi orang Islam gak boleh penakut? Ibu, Namrud dengan penguasa zalim sekarang lebih kuatan mana? Namrud. Allah menghancurkan Firaun tidak? Allah menghancurkan Namrud tidak? Tidak. Allah menghancurkan Namrud tidak? Namrud itu dihancurkan oleh Allah cuma dengan semut atau binatang kecil itu masuk ke ini, langsung ke otaknya, mati dia. Allah menghancurkan Firaun dengan ditenggelamkan. Nah, yang penting istiqomah kita itu ya. Istiqomah kita tetap. Kita bertauhid Bapak Ibu. Kita harus bertauhid. Kita harus iman kepada Allah. Bapak Ibu, PKI ngomong mengikuti ateis seperti Mao Zedong, Karl Marx yang mengatakan kami siap untuk menyembelih 2/3 dunia, yang penting 1/3 jadi komunis. Itu kurang ajar banget gak Bu? Jadi Mao Zedong, Stalin, Karl Marx itu bertekad untuk membunuh 2/3 dunia, yang penting 1/3 jadi komunis semuanya. Itu omongan mereka itu. Mereka mengharamkan bertuhan, mereka mengharamkan beragama. Bahaya enggak? Bahaya sekali. Bahaya sekali Ibu. Iya. Kan enggak masuk akal nih. Sekarang sederhana Pak. Kalau orang mengingkari Tuhan, katanya supaya maju, supaya hebat, maka enggak perlu ada Tuhan. Nyambung enggak Pak? Kalau Tuhan kita ingkari langsung kita bahagia, nyambung enggak? Nggak nyambung sampai, tapi itu yang didiktekan Pak. Dan perlu kita ketahui Pak, kalau kita nggak sadar, ngerti-ngerti orang di dalam kita itu ada yang begitu Pak. Sederhana saja, anak mahasiswa UMS, bayangkan, Fakultas Agama Islam, jurusan tarbiyah, mondok di Sopron, dibiayai oleh Muhammadiyah, itu yang mempelopori untuk diputar film yang menjadi pembantah adanya revolusi PKI itu dan lainnya. IMM, mohon maaf, ini yang ngomong, mohon maaf, ini yang ngomong adalah direktur, mantan direktur Pondok Sopron, ngomong dengan gimana Ustadz, anak IMM itu buku bacaannya itu buku-buku PKI. BEM UMS mempelopori film Tukul, film Senyap, demikian juga IAIN Solo itu ingin memutar film Senyap PKI Pak. Masalahnya kita kalau sudah PKI, sudah PKI bejo untung, udah PKI jelas itu ya. Tapi ketika tiba-tiba saudara kita yang harusnya membela kaum muslimin malah kemudian ikut-ikut PKI, ini kan diperlukan saudara-saudara kita di Muhammadiyah, di NU untuk tegas ideologinya. Jadi NU itu ideologi Ahlussunnah wal Jamaah, maka orang yang bertanya ideologi jannah keluarkan dari NU-nya. Muhammadiyah ideologi ikut Nabi Muhammad, kalau berlawanan keluarkan dia siapapun orangnya, kan gitu Pak. Tapi kadang-kadang kita nggak jelas ideologi kita. Kembali lagi, Allah itu berkuasa sih nolong kita, asalkan kita sudah pantas
ditolong. Iya. Maka kata Allah apa? Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Semua orang itu punya orientasi, punya ideologi yang jelas. Huwa muwalliha, dia mengarahkan semua aktivitasnya kepada ideologi tersebut. Fastabiqul khairat, berlombalah dalam kebaikan. Aina ma takunu, di mana saja Anda berada, ya'ti bikumullah jami'a, Allah mendatangkan kalian semuanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya'tikumullah jami'a, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi marilah kita iman kepada Allah, marilah kita tolong Allah, marilah kita istiqomah kepada Allah, maka Allah mampu menghancurkan orang zalim dan memberikan orang-orang beriman pertolongannya. Karena kondisi sudah ngeri, Pak. Kondisi sudah ngeri. Bapak Panglima TNI mengatakan di sana ada impor senjata ilegal, jumlahnya 5.000, bukan untuk TNI tapi untuk lembaga tertentu. Dibantah yang lainnya, oh bukan 5.000, cuma 500. Saya yakin Panglima TNI tidak ngomong asal ngomong. Enggak impor, cuma dari Pindad. Ternyata Pindad ngomong, pesannya sih 5.000, cuma baru ada 500. Ternyata benar. Di Soekarno-Hatta turun itu senjata, benar-benar impor. Jelas siapa yang mengimpor. Katanya, yaitu kami yang impor. Sudah prosedural, cuma belum minta izin. Loh, piye toh? Katanya bukan senjata berat. Ternyata senjata berat. Katanya enggak, itu cuma bukan untuk bunuh, cuma untuk nyedut-nyedut saja. Ternyata turun bukan hanya di Soekarno-Hatta, di Bengkulu turun benar senjata-senjata berat. Dan baru saja bukan senjatanya, nyusul apa? Peluru sampai 1,5 juta peluru. Mohon maaf, mengerikan sekali kita. Tapi wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa. Di antaranya apa? Berkuasa memelekkan mata seluruh bangsa Indonesia. Siapa pengkhianat dan siapa pendekar, maka ternyata Jenderal Gatot, terima kasih kepada beliau yang kemarin pada waktu hari ulang tahun TNI menampilkan drama kolosal tentang perjuangan Jenderal Sudirman, yang saya apresiasi itu ketika secara terbuka bagaimana seorang jenderal harus berjuang dengan ikhlas, bukan untuk golongannya, bukan untuk partainya, bukan untuk dirinya, dan tegas mengatakan. Dan cerita yang sangat menarik disampaikan oleh Jenderal Gatot dalam pidatonya, dan kemudian didramakan ketika Jenderal Sudirman beberapa kali dikepung oleh Belanda, tapi alhamdulillah bisa selamat. Dan ketika ditanya apa rahasianya, apa jimatnya, jimat itu siji tapi jimat-matin. Satu hal dan harus diperhatikan, apa jimatnya? Jimatnya bukan keris, ya. Jimatnya bukan raja, tapi jimatnya adalah memelihara wudhu, memelihara suci setiap saat, setiap batal wudhu. Jimatnya apa? Sholat tepat waktu. Kalau sudah Allahu Akbar maka sholat. Jimatnya apa? Jimatnya adalah ikhlas. Untuk itu Bapak Ibu, Allah itu telah menentukan nyawa kita. Allah telah menentukan umur kita.
Allah telah menentukan rezeki kita yang belum Allah jamin untuk kita. Kita matinya mati di jalan Allah atau mati di jalan perut. Kita itu istiqomah atau menyeleweng, untuk itu yang kita minta. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang selalu istiqomah berjuang di jalanmu. Kalau engkau ingin memenangkan aku, pasti aku menang. Tapi kalau engkau ingin memuliakan aku mati syahid di jalan Allah untuk kemenangan Islam dan kaum muslimin. Begitu. Mohon maaf Pak, kira-kira iman bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu itu kira-kira diimani kebanyakan orang atau tidak Pak? Kebanyakan orang beriman atau tidak Pak? Saya tanya Pak, kita disuruh berjuang tidak? Disuruh berjihad tidak? Jihad wajib tidak Pak? Allah menjamin kita menang enggak? Menjamin kita menang. Lah kalau kita enggak berjihad, artinya apa Pak? Ragu. Apa ya iso menang toh? Musuhnya wis kuat banget. Terus ngelukru, akhirnya nggak mau berjuang. Itu kan berarti dipertanyakan itu imannya, benar nggak Pak? Mohon maaf Pak, saya ingin tanya, kita disuruh dakwah nggak? Kita disuruh dakwah tidak? Islam gampang didakwahkan tidak? Islam gampang nggak didakwahkan? Islam masuk akal tidak? Islam sangat masuk akal Pak. Iya, Islam sangat masuk akal. Islam sesuai dengan fitrah. Gampang nggak didakwahkan Pak? Tapi pertanyaan Pak, mana yang lebih semangat? Orang Kristen mengkristenkan orang Islam atau orang Islam mengislamkan kembali orang Islam? Jadi, tapi alhamdulillah sih saya sangat bangga dengan apa? Dengan Karanganyar. Ternyata PKI itu sekarang PKI pada tahun 65 itu kira-kira sama dengan sekarang Pak. Dulu yang suaranya besar itu Klaten. Klaten itu PKI tahun 55 itu 66. Maka kalau Klaten itu masih besar, ya gagal dakwah, tapi ya memang begitu gitu. Tapi kalau Karanganyar paling sedikit. Karanganyar paling sedikit PKI-nya, maka Islamnya cukup bagus. Karanganyar dakwanya cukup bagus ya. Omongan saya biar untuk di luar Karanganyar aja ya. Kita katakan kita disuruh dakwah dan Allah mampu memenangkan kita. Tapi ternyata Pak nyun ngapunten Pak, PKI bangkit nggak di mana-mana? Bangkit nggak? Buktinya, mohon maaf Pak, PKI itu dilindungi atau dihabisi? LBH jelas PKI tidak? Kemarin LBH, maksud saya apa? Simposium di LBH, jelas PKI yang lakukan nggak? Mereka ingin meluruskan sejarah, PKI nggak salah. Kemudian umat Islam ingin grebek, dibilangi udah selesai, sudah diusir. Ternyata itu pura-pura, sorenya suruh kumpul lagi. Dan ketika kaum muslimin datang, yang digebuki siapa? Yang digebuki kaum muslimin atau yang di dalam? Bahkan ada polisi Pak. Polisi itu heran, polisi yang mau meriksa atau apa, itu digerayangi sama perempuan telanjang, perempuan yang pokoknya pakaian seksi banget, digerayangi. Setelah itu suruh lompat Pak, suruh lompat pelagel LBH dan jalan masuk berdua. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini sejak kapan polisi malah diperiksa perempuan ini? Mestinya yang memeriksa siapa? Mestinya kan yang keluar kamu, kan gitu kan? Ini tidak, perempuan jangan masuk dulu, digerayangin, setelah itu silahkan lompat, terus masuk berdua. Itu kurang ajar nggak Pak itu Pak? Yang jelas Kiflan Zain masih, artinya beliau diakui mantan jenderal, benar nggak? Beliau ngomong ngomong dengan Bejo Untung itu anak Untung PKI itu, ngatakan kamu ngomong di dalam bukan PKI, aku tahu yang namanya, aku punya mata-mata PKI itu ya. Jumlah kalian ngomong cuma 60, enggak, jumlahnya lebih dari 100 dan saya punya mata-mata di dalam.
Jelas PKI Pak? Terus ada yang ngomong nggak Pak? Di PKI ngomongnya PKI kui bangkit endi? Ya nono gebuken. Ngomong gitu nggak Pak? Ada nggak yang ngomong gitu? Innalillah gebuken. Lah terus yang ngomong aku bangga anak PKI Ripta Ciptaning, itu kira-kira PKI nggak Pak ngomong gitu Pak? Lah kira-kira digebuki nggak Pak? Digebuki nggak Pak? Oneng ngomong apa? Kalau PKI mau bangkit, kalian mau ngapa? Itu PKI nggak kali gitu Pak? Tetapi kan dilindungi kan? Jadi ada perlindungan terhadap PKI dan gebukin terhadap orang Islam. Real ada Pak. Mohon maaf, kita perlu teriak juga Pak, untuk memahamkan rakyat, bahwa rakyat paham, nggak boleh ditipu. Maka alhamdulillah Jenderal Gatot kita terima kasih. Walaupun banyak analisa Jenderal Gatot sedang berpolitik, tapi saya katakan Pak, mari kita berhusnudzon dulu. Mudah-mudahan Allah menjaga Jenderal Gatot. Kemarin luar biasa ngomong di Muhammadiyah Pak. Islam itu harus kesatria. Seluruh orang Islam itu kesatria. Itu yang ngomong Jenderal nih. Islam itu kesatria, artinya orang Islam sejak dulu sampai sekarang itu punya senjata, main senjata. Maka seluruh masyarakat itu punya tradisi tarian pakai senjata, tarian perang gitu ya. Ini kata Jenderal nih ya. Kata Jenderal Gatot Nurmantio mengatakan seluruh rakyat Indonesia punya tarian perang pakai senjata. Kalau orang Islam itu tidak takut mati, mereka bisa main senjata dan mereka bisa berperang, tapi mereka tidak mungkin zalim, melindungi orang yang lemah. Hebat gak? Bahkan sampai ngomong, termasuk perempuan-perempuan itu nggak takut mati itu. Coba bayangkan, coba bapak-bapak pulang-pulang malam-malam bilang, ibu apa Umi, malah beliau ngomong Umi tolong siapin makan yang enak ya, karena di sini ada perempuan cantik dengan saya. Ketika pulang perempuan cantik umur 20 tahun, ini apa? Ini mau saya kawini. Kira-kira besoknya melayang nggak Bu? Besoknya pasti melayang kan? Itu berarti perempuan aja berani mati gitu. Itu kata Pak, candanya Pak Gatot gitu. Artinya Pak Gatot menjelaskan umat Islam tidak mungkin berbuat zalim. Jadi umat Islam tidak mungkin yang membunuh 7 jenderal. Karena PKI ngomong, yang usul apa? Usul ngomong, tolong film PKI diganti, jangan film tragedi PKI, tapi tragedi Sumur Lubang 2. Artinya apa? Yang jenderal mati, tapi yang bunuh siapa? Yang bunuh adalah TNI dan umat Islam. Terbalik-balik nggak Pak? Terbalik-balik nggak? Yang nuntut supaya TAP MPR dicabut siapa Pak? Ada nggak TAP MPR supaya dicabut? Ada. Siapa itu? Ya PKI. Yang nuntut presiden supaya minta maaf kepada PKI ada nggak Pak? Ada. Nah Bapak Ibu, balik lagi deh. Innallaha ala kulli syai'in. Kalau Allah menolong gampang nggak Pak? Targetnya Fir'aun itu ketika membunuh anak-anak kecil, targetnya siapa Pak? Apakah targetnya itu seluruh rakyat? Sebetulnya targetnya cuma satu aja. Siapa Pak? Siapa targetnya Pak? Musa. Ya, karena nggak tahu ya sudah rata semua disembelih aja deh. Mudah-mudahan sampai Musa. Ternyata Musa itu sama ibunya, ibu ketakutan mau diapain ini, Musa mau disembelih. Malah kata Allah, gini aja deh, tolong susui baik-baik, aman. Kalau engkau takut, taruh itu di kotak itu, di peti itu, lemparkan aja di sungai Nil, biar jalan aman. Apa enggak dak-dik juga hatinya itu? Malah jalannya itu ke arah istana Firaun. Benar masuk ke istana Firaun, ketemu dengan istrinya Firaun. Itu kan berarti tinggal nyembelih sebetulnya. Tapi ternyata Allah menjadikan
Istrinya Fir'aun sangat suka dengan anak itu, ngomong dengan suaminya, jangan kau bunuh dia, dia lebih bermanfaat untuk kita. Nangis, minta minum, tapi ditetein sama semua wanita, nolak semuanya. Wa harramna 'alil maradhi'a min qabl, ku haramkan Musa minum dari air susu yang ada dalam keluarganya Fir'aun. Kakaknya datang, kalian bingung ya untuk cari yang nyusu anak ini? Aku tahu keluarga sangat bagus, pasti senang dengan anak ini, kirimkan aja pada dia. Ya pasti ibunya Musa dikirim kepada ibunya, disusui oleh ibunya dengan tenang, penjagaan, pas pampers lagi, dibiayai oleh Firaun. Gede dikit dibawa ke istana Firaun sampai besar. Nah, Firaun kok kehilangan akal gitu ya, malah memelihara orang yang akan menggulingkan dirinya. Bisa saja negara Indonesia ini, kalau yang penguasa-penguasa zalim itu akan dihancurkan oleh Allah dari dalam itu. Kalau memang membela PKI, kalau membela kemungkaran, bagaimana tidak membela kemungkaran, ibu-ibu? Jangan tertipu dengan yang namanya retorika. Apa retorika? Revolusi mental. Indonesia harus revolusi mental. Apa revolusi mental? 17 Agustusan mengundang artis telanjang dari Korea. Apa itu revolusi mental kayak gitu? Revolusi mental, ada acara resmi namanya apa? Melaunching buku Anwar Nasution, bukan ekonom biasa. Di ujung acara Pak, itu ada tarian perut Pak, telanjang perut loh Pak. Para menteri-menteri datang ya menyaksikan tarian perut itu. Itu peluncuran buku ekonomi Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya katakan Pak Ibu, saya tidak bicara orang per orang, tapi ketika ada yang katakan iman dengan hari akhirat itu ramalan, ya, kemudian politik harus dipisahkan dari agama, ya, kemudian PKI nggak salah, ya, kemudian ya tidak ada tragedi PKI, adanya tragedi lubang buaya, kaum muslimin dipojokkan. Ini kita harus tahu, hari ini kita harus lebih percaya, wallahu ala kulli syai'in, Allah berkuasa memenangkan kita, Allah berkuasa menghancurkan orang zalim. Kapan waktunya terserah Allah, yang penting kita iman, yang penting kita istiqamah, pasti ditolong oleh Allah. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan menolong orang-orang beriman pada hari seluruh saksi berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, al-iradah. Diterusin atau cukup? Cukup apa diterusin? Cukup. Ini kelihatannya ada yang ngomong terusin, ada cukup ini. Ditambahi dikit atau cukup? Demokratis ya, suara terbanyak ya. Udah dikit aja lagi ya. Baik. Yang kedua adalah al-iradah, berkehendak. Allah itu berkehendak, dan semua yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 1, innallaha yahkumu ma yurid. Sesungguhnya Allah menghukum apa yang Dia kehendaki. Dalam surat Al-Hajj ayat 14, innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah menghendaki apa yang, melakukan apa yang Dia kehendaki. Fa'alul lima yurid, maha berkuasa untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun.
Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, Allah berkehendak atas segala sesuatu. Kehendak Allah itu ada dua. Kehendak Allah itu ada apa? Dua. Pertama, iradah kauniyah. Iradah kauniyah itu apa? Kehendak Allah yang berkaitan dengan qadha dan qadar. Yaitu apa? Allah itu kalau menyesatkan orang, sesat. Allah itu kalau ingin menghancurkan seorang, hancur. Itu kehendak kauniyah. Kehendak kauniyah itu belum tentu dicintai oleh Allah. Bapak Ibu, kafirnya Fir'aun itu kehendak Allah bukan? Kehendak Allah, walaupun Allah nggak suka, terserah Allah. Abu Lahab mati kafir nggak? Kehendak Allah nggak? Kehendak Allah, terserah Allah, walaupun Allah nggak suka. Kehendak yang kedua adalah kehendak syariah. Allah menghendaki yang baik pasti. Kehendak syariah itu perintah, dan perintah Allah pasti memerintahkan yang baik. Larangan Allah pasti yang dilarang adalah buruk. Artinya kehendak kauniyah adalah qadha dan qadar. Contohnya, Mbak, supaya kita bersyukur. Rasulullah menghendaki supaya pamannya masuk Islam tidak? Ingin kan? Tapi ternyata Allah menghendaki lain kan? Ya, Abu Lahab kafir, kan gitu kan? Bener gak? Abu Jahal kafir. Abu Thalib sudah menolong Rasul, cuma belum mau mengucapkan syahadatain. Pamannya sendiri. Saya tanya, Pak, Nabi Ibrahim ingin gak bapaknya masuk Islam? Tapi Allah menghendaki tidak. Masuk Islam tidak? Tidak. Nabi Nuh ingin gak kalau istrinya masuk Islam? Ingin ya kalau anaknya masuk Islam? Ternyata anaknya nggak masuk Islam, benar nggak? Itu kehendak Allah mutlak. Ya terserah Allah, pasti ada faedahnya. Salah satu faedah, Pak, Bapak Ibu kan mungkin pernah nggak berdoa, ya Allah jadikanlah bapak saya Islam? Mungkin nggak kan? Tapi alhamdulillah Allah takdirkan, Allah ngasih kita bapak ibu kita Islam, walaupun mungkin belum pernah kita minta. Ya, alhamdulillah anak-anak kita Islam. Alhamdulillah istri kita Islam. Itu nikmat Allah yang luar biasa. Adapun tadi kita ambil pelajaran. Kenapa? Jadi PKI berkuasa itu ya kehendak Allah untuk nguji kita. Untuk nguji kita, apakah karena banyaknya kafir kemudian kita ikut-ikut kafir, ya? Sebagian orang itu iri, semua kafir masuk neraka, aku harus masuk neraka juga gitu. Jangan, Pak. Kalau banyak orang kafir, kita minta kepada Allah supaya diberikan hidayah untuk Islam. Artinya Bapak Ibu, seluruh iradah syar'iyah, semua perintah Allah, kehendak Allah pasti baik. Dan semua yang dilarang oleh Allah pasti buruk. Yang kedua, qadha dan qadar kan ada yang baik dan ada yang buruk. Maka contohnya adanya orang kafir, ya, adanya orang maksiat, memang kehendak Allah. Kehendak Allah maksudnya apa? Allah berkehendak untuk memberikan kebebasan manusia memilih. Ya, Allah memberikan apa? Kebebasan manusia untuk memilih. Memilih apa? Kalau mau kafir silahkan kafir, kalau mau Islam silahkan apa? Islam. Itu kehendak Allah nggak? Allah memberikan kehendaknya untuk supaya kita memilih. Dan Allah tahu nggak kalau kebanyakan milih kafir? Tahu nggak? Tahu. Yang kedua, Allah memberikan kebebasan, kalau mau taat silahkan taat, kalau mau maksiat silahkan. Tapi semua harus tahu resikonya. Kalau maksiat ada resikonya, kalau taat ada resikonya. Allah tahu nggak kalau kebanyakan maksiat? Tahu kan? Itu kehendak Allah. Nah, untuk ujian bagi kita, pertama bagi kita yang iman kepada Allah, bersyukur, ya Allah, Engkau ternyata berikan petunjuk kami untuk Islam. Kalau kita taat, bersyukur kepada Allah, ya Allah, Engkau tunjuki saya untuk taat. Kemudian untuk ujian bagi kita, mari kita dakwahi orang yang belum beriman, ya. Mari kita dakwahi orang-orang yang komunis. Mari kita dakwahi orang-orang yang masih sesat. Karena apa Bapak Ibu?
PKI itu pondok pesantren nggak punya, kan nggak ada pondok pesantren PKI ya Pak ya? Iya. Organisasinya dilarang. Loh kok sampai ratusan jutaan PKI muncul? Ada apa itu? Berarti mereka dakwah Pak. Pelan-pelan mereka masuk, nyusup ke sekolahan, ya, nyusup ke universitas, nyusup ke pondok-pondok pesantren. Mereka giat. Ya. Matinya kafir pun semangat luar biasa. Lah kita itu punya kebenaran, punya Quran, punya kitab, punya akal, punya dijanjikan oleh Allah surga. Marilah kita giat berdakwah, ya. Mari kita giat berdakwah, ya. Sempurnakan, ya. Sempurnakan Karanganyar sebagai teladan, ya. Ibu kota sebagai teladan kabupaten Islam dan hafidz Quran, sehingga bisa ditiru oleh kabupaten-kabupaten yang lainnya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Udah nggak usah lama-lama ya. Biar yang yang ingin terus, alhamdulillah penasaran untuk diterusin ya. Yang banyak kerjaan sehingga ingin cepat selesai, biar tidak terlalu lama menunggu ya. Saya kira cukup sekian dulu. Mohon maaf kalau ada segala kurangan. Dan terima kasih atas perhatian, dan hanya kepada Allah kita tawakal. Kita tidak menginginkan kecuali kebaikan negeri ini. Kita tidak menginginkan kecuali keindahan negeri ini. Allahumma hafadz Indonesia. Ya Allah, jagalah Indonesia dari segala bentuk kesyirikan, dari bentuk kemunafikan, dari segala bentuk ateis, dari bentuk liberalisme. Ya Allah, jagalah Indonesia. Ya Allah, jagalah ulama-ulama kami. Ya Allah, jagalah masyarakat kami. Ya Allah, jagalah masyarakat Indonesia. Ya Allah, ya Allah, di antara para pemimpin negeri Indonesia ini yang menghendaki kehancuran negeri Indonesia, singkirkan dia, hancurkan dia, matikan dia, dan binasakan dia ya Allah. Dan di antara pemimpin-pemimpin Indonesia, di antara jenderal-jenderal, di antara pemimpin-pemimpin Indonesia yang tulus dengan negara Indonesia, yang tulus dengan bangsa Indonesia dan berbuat baik dengan Indonesia, ya Allah, kekalkan dia ya Allah. Ya Allah, jagalah dia ya Allah. Ya Allah, muliakan dia ya Allah. Jadikanlah pemimpin kami ya Allah. Allahumma wali alaina khiyarana waqfi anna syirarana. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang terbaik di antara kami ya Allah. Jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang mencintaimu dan kau cintai dia ya Allah. Jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang mencintai dan dicintai rakyat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang mencintai Islam dan dicintaimu ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah. Ya Allah, tidak ada kekuatan dan daya kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, kami tahu bahwa orang-orang kafir banyak berkuasa, orang-orang kafir banyak menyombongkan diri, dan kami tahu bahwa itu semua adalah ujian kami. Sejauh mana kami mendekatkan diri kepada Engkau, sejauh mana kami berjuang di jalan-Mu ya Allah. Kami percaya kalau kami berjuang dan kalau kami berbicara kebenaran, kemudian Engkau takdirkan kami mati di jalan-Mu, kami ridha ya Allah. Muliakanlah kami mati di jalan-Mu ya Allah. Kalau Engkau menghendaki kami untuk membela kami dan memelihara kami, pasti Engkau berkuasa untuk memelihara kami, sehingga kami bahagia bahwa Islam berkuasa di Indonesia, bahwa Islam memakmurkan Indonesia, dan Engkau berkuasa ya Allah menghancurkan orang-orang kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarif qulubana ila taatik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.